Ketegangan di Timur Tengah kian meningkat setelah Iran melancarkan ratusan drone peledak dan rudal ke Israel. Ini merupakan balasan Iran atas serangan Israel ke kompleks kedutaan mereka di Suriah 2 pekan lalu. Lantas, apa sebenarnya maksud dari serangan Iran ke Israel? Apakah ini balasan atas penindasan terhadap bangsa Palestina? Atau ada sebuah propaganda di baliknya? This is the true story of it. Iran merespon serangan Israel ke gedung konsulat mereka di Damaskus, Suriah, pada 1 April lalu, yang menewaskan 7 pejabat Korps Garda Revolusi Islam. Serangan Iran ke Israel kemarin adalah serangan langsung pertama mereka ke Israel. Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel. Dua negara ini sudah terlibat perang bayangan selama bertahun-tahun. Militer Israel membuat klaim telah menembak jauh 99% misil dan drone yang dilepas Iran. Akan tetapi, bagaimana Israel akan menjawab serangan Iran? Negara-negara di wilayah Timur Tengah dan berbagai tempat lain, termasuk yang membenci rezim Iran, sudah mendesak Israel agar menahan diri. Israel putting its forces on high alert Saturday night, shutting down its airspace as Iran launched dozens of drones and missiles toward the country. The attack retaliation for a strike on Iran's consulate earlier this month that killed 2 top Iranian generals. Iran blames Israel for that strike, though the Israelis haven't taken responsibility. Israel also directing residents in several areas to stay near bomb shelters. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness. A post on X by the Iranian government through their permanent mission to the UN said the attack can be, quote, deemed concluded and warned the U.S. against getting involved. Though U.S. military officials tell Fox they have already shot down at least 1 Iranian drone. The United States will stand with the people of Israel and support their defense against these threats from Iran. Before this, Iran had only targeted Israel through proxy forces and avoided direct attacks. Tonight's event fueling fears about the possibility of a broader regional war. In Tel Aviv, Trey Yingst. Muncul kekhawatiran akan terjadi eskalasi tensi yang besar di Timur Tengah. Pernyataan terbaru Netanyahu menyusul peringatan otoritas Israel pekan lalu bahwa apabila Iran menyerang mereka, maka serangan balasan akan ditujukan langsung ke Iran. Pemerintahan Israel seringkali disebut yang paling garis keras dalam sejarah Israel sendiri. Israel membalas serbuan Hamas pada 7 Oktober 2023 ke wilayah selatan mereka dalam hitungan jam dan terus menghajar Gaza dalam periode 6 bulan berikutnya. Mengutip sumber-sumber intelijen Israel, mengabarkan target-target utama Iran kemarin tampaknya adalah markas militer di dataran tinggi Golan. Suara sirine dilaporkan menggema di berbagai penjuru Yerusalem pada Ahad 14 April 2024 saat serangan terjadi. Ledakan demi ledakan pun terdengar kala sistem pertahanan udara Israel menjatuhkan misil dan drone Iran dari atas langit. Otoritas Israel menyebut sekitar 360 amunisi ditembakkan oleh Iran, yang terdiri dari 170 drone peledak, 30 peluru kendali jelajah, dan 120 rudal balistik. Namun Israel membuat klaim kerusakan yang terjadi akibat serangan Iran amatlah minim. Juru bicara IDF, Pasukan Pertahanan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan beberapa misil Iran menghajar wilayah Israel dan menimbulkan kerusakan kecil di satu pangkalan militer, tetapi tidak memakan korban. Hagari berkata, anak perempuan Bedouin berumur 10 tahun mengalami luka serius karena terkena serpihan dari reruntuhan yang jatuh di Arad Selatan. Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness, ahead of this large-scale attack from Iran. Together with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill. I will keep on updating you. Thank you. Operasi militer Israel di Gaza usai peristiwa itu, di sisi lain, telah membunuh 33,729 orang. Sebagian besar korban itu adalah warga sipil. Agen mata-mata Israel Mossad membuat klaim bahwa pihak perunding Hamas menolak proposal terbaru yang diajukan para mediator dalam negosiasi perdamaian. Mossad dalam pernyataannya mengatakan hal ini membuktikan pemimpin Gaza dari Hamas, Yahya Sinwar,
tidak menginginkan perjanjian humaniter dan mengembalikan para sandera dan terus mengeksploitasi ketegangan dengan Iran. Pada Sabtu, 13 April 2024 Hamas mengukuhkan tuntutannya untuk gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan pasukan Israel seutuhnya dari jalur Gaza, pengembalian warga Palestina yang terusir dari rumahnya akibat perang, dan peningkatan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Sebuah ledakan terdengar di barat laut kota Isfahan yang berjarak sekitar 350 km dari Teheran pada Jumat, 19 April 2024. Menurut laporan Fars, ledakan itu terjadi di dekat Bandara Internasional Kota Isfahan. Namun sejauh ini, belum ada penjelasan mengenai kemungkinan penyebabnya. Israel tidak secara rutin mengkonfirmasi aksi militernya, yang dalam banyak kesempatan telah menyasar kelompok bersenjata yang didukung Iran di Suriah dan Irak. Namun, para pejabat AS telah mengkonfirmasi kepada mitra BBC, CBS News, bahwa sebuah rudal Israel menghantam Iran pada Jumat, 19 April dini hari. Kemungkinan besar Amerika Serikat sudah diberitahu mengenai rencana tersebut sebelumnya. Tidak jelas jenis senjata apa yang digunakan atau dari mana senjata tersebut diluncurkan. Sumber-sumber Amerika Serikat mengatakan sebuah rudal digunakan dalam serangan itu, sementara Iran mengatakan insiden itu hanya melibatkan drone kecil. Pemerintah Iran mengontrol dengan ketat akses ke negara tersebut. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6.14 waktu Iran. Menurut kabar yang saya dapatkan di di koran-koran di media-media Iran, dikabarkan bahwa dini hari tadi, Jumat dini hari ini telah ada beberapa ledakan di daerah Isfahan, tepatnya di daerah Kajaristan Isfahan. Walaupun media setempat belum mengkonfirmasi secara jelas ledakan apa yang terjadi di sana. Tapi media barat mengatakan bahwa itu adalah serangan balasan dari Israel. Nah, yang terjadi saat ini saya berada di jalanan, tetap masyarakat masih istilahnya berangkat seperti biasa, masih melakukan aktivitas seperti biasa. Kami pun tidak ada yang tahu. Jadi kalau boleh saya ceritakan, karena saya tinggal di Iran, biasanya kalau ada situasi-situasi yang genting, seperti kemarin corona, seperti kemarin ada hal-hal yang lain, seperti kemarin istilahnya waktu ada demo besar-besaran di Iran, dan juga waktu Iran ada human error menembak pesawat Ukraina, biasanya pemerintah setempat itu memberikan SMS kepada kita terkait tentang keadaan atau kekhawatiran atau keadaan yang ada, kegentingan yang ada. Tapi sampai sekarang ini tidak ada SMS, di TV juga belum ada konfirmasi dari pemerintah setempat. Nah, bagaimana menurut kalian? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.